Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosviana Hadi dengan NIM 1865003 kelas A. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI tentang perencanaan proyek. Langsung saja. Pendahuluan perencanaan proyek. Pendahuluan perencanaan proyek adalah langkah awal, sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. PPP adalah dokumen internal, tidak perlu ditunjukkan ke user, terutama user luar. Rencana struktur kerja. Kunci berbagai rencana adalah memecah kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah bagian yang lebih kecil lagi. Rencana struktur kerja WBS diawali dengan menyusun komponen-komponen utama proyek. Hal ini merupakan level 1 dari WBS. Level 0 adalah judul proyek. Untuk proyek software, metode terbaik untuk memecahkan proyek menjadi bagian-bagian utama adalah diawali dengan 7 fase pengembangan software. Ini adalah gambar struktur kerja web atau WBS dan gambar untuk analisis atau gambar WBS untuk analisis. Sistem penomoran WBS. Sistem penomoran dalam WBS seperti pada gambar 3.2 atau pada gambar WBS untuk analisis. Untuk level 0 atau judul proyek adalah 0.0. Pada level 1, masing-masing item diberi nomor n.0. Contoh 1.0, 2.0, dan sebagainya. Kemudian masing-masing item pada level 2 di bawah item n.0 pada level 1 diberi nomor n.1, n.2, dan sebagainya. Contoh di bawah level 1 item analisis yang bernomor 2.0. Kita mempunyai item 2.1, 2.2, dan sebagainya. Sedangkan untuk level 3 kita tambahkan titik dan digit dari nomor di level 2. Sebagai contoh di bawah 2.1 kita harus menuliskan 2.1.1, 2.1.2, dan sebagainya. Kapan Anda berhenti? Pemasukan nomor pada level terendah menunjukkan tugas atau kegiatan dalam proyek Anda. Kapan Anda berhenti? Pemasukan nomor pada level rendah menunjukkan tugas atau kegiatan dalam proyek. Anda dapat berhenti merinci sebuah kegiatan jika mengikuti langkah-langkah berikut dengan benar. 1. Beberapa orang atau grup dari sebuah proyek besar dapat diberikan tanggung jawab untuk melakukan tugas atau menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang dilibatkan. 2. Anda dapat memperoleh perkiraan berapa orang atau hari secara garis besar sebagai upaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi tanggung jawab pada setiap orang. 3. Anda dapat menjadwalkan tugas. 4. Tugas-tugas tersebut harus singkat dan dapat diselesaikan. Sebagai contoh level 3, WBS untuk kotak interview dan analisis exiting sistem dapat dilihat pada gambar di bawah. Ini adalah gambar WBS level 3 items. Para ahli merinci setiap kotak pada level terendah sampai ia dapat memperkirakan berapa upaya yang diperlukan. Perkiraan-perkiraan ini dapat dipakai pada WBS seperti pada gambar di bawah. Sebagai catatan bahwa perkiraan total adalah jumlah dari masing-masing waktu. Hal ini disebut direct time, yaitu jumlah dari yang sesungguhnya dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Ini adalah gambar analisis level 3. Diagram jaringan. Langkah kedua dari perencanaan adalah menggambarkan diagram jaringan yang menunjukkan urutan kejadian. Tipe diagram yang paling baik untuk masalah ini adalah Bagan-Pert. Bentuk dari Bagan-Pert ini disebut precedence network, jaringan yang diutamakan. Setiap kotak menunjukkan sebuah kegiatan. Pada setiap kotak ditulis nama kegiatan dan waktu yang diperlukan. Ini adalah di bawah ini adalah gambar per chart. Jalur kritis dan lamanya proyek.
Bagan PERT dan jalur kritis adalah jumlah jalur atau serangkaian kegiatan yang dapat ditelusuri pada PERT sederhana di atas dengan mengikuti petunjuk garis panah. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri setiap jalur dapat dijumlahkan dengan menambahkan lamanya waktu dari jalur masing-masing kegiatan. Jalur kritis CP atau critical path adalah jalur terpanjang dan didefinisikan waktu minimal yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Menghitung biaya proyek. Jika kontrak proyek telah mempunyai harga tetap, manajer proyek dapat menghitung biaya kasar untuk tenaga kerja dengan cara mengalihkan jumlah tenaga kerja per hari dengan rata-rata biaya per hari. Biaya pekerja per hari disebut biaya penuh yang harus mencakup biaya operasi, sewa administrasi pekerja, dan keuntungan. Untuk itu, Anda harus menambahkan biaya tetap seperti komputer time, sewa peralatan khusus, biaya yang terduga, dan sebagainya. Biaya tetap harus dirinci oleh setiap estimator untuk kegiatan utamanya. Gambar di bawah adalah gambar super project. Penjadwalan proyek. Langkah selanjutnya adalah menghitung jadwal proyek. Untuk melakukan hal ini, perencanaan mungkin manajer proyek harus mengaplikasikan jadwal yang sebenarnya dari perkiraan ke calendar day, jadwal harian atau lamanya pekerjaan. Salah satu kesulitan tugas ini adalah mengalokasikan sumber daya manusia yang akan bekerja pada kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama ketika pekerjaan berlangsung secara serentak. Kesulitan lain adalah memutuskan bagaimana mempersingkat pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian, manajer proyek menjadwalkan semua proyek pada kalender atau jadwal yang nyata. Metode terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan menggambarkan ke dalam sebuah Gantt chart atau bar chart. Inilah gambar super project schedule. Outline pendahuluan perencanaan proyek. Dilengkapi dengan semua pengetahuan ini, manajer proyek dapat menuliskan dokumen penting ini. Berikut ini adalah outline yang disarankan untuk PPP. 1. Tim proyek. Menggambarkan struktur, siapa yang memberikan laporan, siapa yang menerima laporan, kepada siapa berkomunikasi, dan sebagainya. Programmer bertanggung jawab terhadap programmer, tidak lebih dari 5 orang, bertanggung jawab terhadap pemrograman. Pimpinan proyek leader, mengawasi programmer, bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis seperti analisis, desain, dan tugas-tugas pemrograman keseluruhan. Tujuan utama, kualitas proyek yang dihasilkan secara teknik. Manajer proyek atau project manager dalam tim, pimpinan, motivator, dan lain-lain, bertanggung jawab terhadap semua komunikasi yang datangnya dari luar, laporan, pertemuan-pertemuan, penghubung antara manajer tingkat atas dengan user. Tujuan utama, keberhasilan proyek, perencanaan, pengontrolan, komunikasi. 2. Biaya proyek, termasuk WBS, membuat perkiraan dan perhitungan yang digunakan untuk menaksir biaya dalam pembuatan proyek. 3. Penjadwalan proyek, merupakan bagian terpenting dalam proyek dan dapat menggunakan metode Gantt. 4. Pemeriksaan ulang. Pada bagian ini, Anda dapat menghubungkan antara pertemuan dari manajemen utama dengan peninjau teknik. Jadwal proyek akan
memberikan informasi ini. Tujuan dari masing-masing peninjau dan siapa yang akan mengerjakannya. Buatlah daftar tanggung jawab dari orang-orang yang terlibat. 5. Laporan. Bentuk dan isi dari laporan, keadaan, laporan militon, dan dokumen proyek lain dapat dirinci di dalam laporan tersebut. 6. Dokumentasi. Ada 2 jenis dokumen di dalam proyek, yaitu user dan manajemen proyek. 7. Asumsi. Di sini Anda dapat menetapkan harga berdasarkan asumsi, di mana sebagian besar adalah fakta yang diberikan oleh user. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.